few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Setia Putri Ayu Soliha with NPM 264111084. I am from class Management 26A. Pada video kali ini kita akan membahas surplus konsumen dan surplus produsen. Apa itu surplus? Dalam kegiatan jual beli, konsumen dan produsen sama-sama ingin mendapatkan manfaat dari transaksi. Surplus adalah manfaat tambahan yang diperoleh seseorang karena harga yang terjadi di pasar lebih menguntungkan dibandingkan dengan harga yang sebenarnya mereka bersedia bayar atau terima. Ada dua jenis surplus utama, yaitu surplus konsumen, manfaat yang diperoleh pembeli. Yang kedua, surplus produsen, manfaat yang diperoleh penjual. Keduanya bisa digunakan untuk melihat seberapa besar keuntungan atau manfaat yang dirasakan oleh konsumen dan produsen dari suatu transaksi. Menghitung surplus konsumen. Dalam grafik permintaan, surplus konsumen dapat dihitung menggunakan lurus segitiga. Rumusnya, CS sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi, atau CS sama dengan 1/2 kali Q kali P maksimum dikurang P pasar. Terangannya, CS itu adalah konsumen surplus, Q adalah jumlah barang, P maksimum adalah harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen. P pasar adalah harga yang benar-benar dibayar. Pada grafik, surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan dan di atas harga keseimbangan pasar. Contohnya, surplus konsumen, misalnya, harga maksimum 50.000, harga pasarnya adalah 30.000, jumlah barangnya adalah 10 unit, maka CS sama dengan 1/2 dikali 10 dikali 50 dikurang 30. CS turun sama dengan 1/2 dikali 10 dikali 20. 20-nya dari 50 dikurang 30. CS sama dengan 100.000. Jadi, total surplus konsumen adalah 100.000. Artinya, jika dibandingkan dengan jumlah maksimum yang sebenarnya bersedia mereka bayar, konsumen secara keseluruhan mendapatkan manfaat sebesar 100.000. Surplus produsen. Kalau surplus konsumen dilihat dari sisi pembeli, surplus produsen dilihat dari sisi penjual. Surplus produsen atau per share surplus adalah selisih antara harga yang diterima produsen dengan harga minimum yang sebenarnya bersedia mereka terima. Contohnya, produsen sebenarnya masih bersedia menjual suatu barang dengan harga minimum 20.000. Ternyata, harga pasar yang berlaku adalah 30.000. Maka 30.000 dikurang 20.000 sama dengan 10.000. Jadi, produsen memperoleh surplus sebesar 10.000 dari satu unit barang tersebut. Menghitung surplus produsen. Dalam grafik penawaran, surplus produsen juga bisa dihitung menggunakan lurus segitiga. Rumusnya yaitu PS sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi, atau PS sama dengan 1/2 dikali Q dikali P pasar dikurang P minimum. Keterangannya yaitu PS itu adalah produsen surplus, Q adalah jumlah barang, P pasar adalah harga yang diterima produsen, P minimum adalah harga minimum yang bersedia diterima produsen. Pada grafik, surplus produsen berada di atas kurva penawaran dan di bawah harga pasar. Hubungan keduanya dalam pasar. Surplus konsumen dan surplus produsen terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Pada titik keseimbangan pasar, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. QD sama dengan QS. Di grafik, surplus konsumen berada di atas harga keseimbangan dan di bawah kurva permintaan. Surplus produsen berada di bawah harga keseimbangan dan di atas kurva penawaran. Kalau keduanya digabung, total surplus sama dengan CS plus PS. Total surplus menunjukkan keseluruhan manfaat yang diperoleh konsumen dan produsen dari transaksi. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.